Shalom, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu lagi untuk merenungkan sebuah firman Tuhan yang akan menguatkan kita di akhir zaman ini menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Apakah saudara dan saya sudah siap untuk menyambut kedatangan yang kedua kali? Tapi sebelum kita merenungkan firman Tuhan ini, marilah kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami surga, biar Engkau akan berkuasa atas kami, biar Roh yang Kudus akan memberikan kami pengertian, sehingga firman Tuhan yang akan kami dengarkan itu menjadi hormat dan pujian bagi nama Tuhan, sehingga kami juga boleh menjadi saksi-Mu dan kami boleh siap menantikan kedatangan-Mu yang kedua kali. Ubahlah dengan firman-Mu itu dengan tingkah laku kami yang serupa dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, sebelum kita melanjutkan firman Tuhan yang pada Sabat ini kita akan renungkan, kita akan menyaksikan sebuah tayangan berikut ini. There is coming a day when no heartache shall come, no more clouds in the sky, no more tears to dim the eye. All is peace forevermore on that happy golden shore. What a day, glorious day that will be. What a day that will be. Lokasi satunya, ini sebenarnya satu. Belum ada bunyi, belum beberapa detik baru. Dia semi digital jadi nggak langsung bunyi mendeng, tapi nanti tunggu beberapa detik. Bunyi nggak bunyi kan? Nggak mendeng. Kalau memang tempelin kuping mama ke kupingnya Matthew, kalau bunyi bagus. Itu normal. Atau Matthew lagi pas nyender gini, posisinya di bahunya orang tua, biasanya mendengin ya karena sakit deh. Nanti kalau dia nempel ke bantal atau ke kasur atau dia bergerak-gerak sampai ininya masih bunyi, itu normal. Ya kamu ya. Bunyi. Bisa aja masuknya. Kembali pulang. Dia biar dicek kupingnya. Ya, maaf sampai ditekan cetakannya. Iya tangannya. Iya ya. Kamu dikasih sama Nek. Pas ya pas. Kalau enggak seukuran kepala. Ya, tangannya awal. Udah deh. Iya deh. Ya ganti dulu deh.
saudara, setelah saudara tadi melihat bagaimana tayangan tentang kehidupan keluarga kami, awal-awalnya kami sering bertanya, di mana Tuhan? Di manakah Engkau Tuhan? Pada saat kita menghadapi suatu hal yang tidak kita inginkan, kita bertanya, Tuhan, di mana Engkau? Hal ini tidak akan pernah ditanyakan bagi mereka yang anaknya sehat, anaknya normal, anaknya pintar. Mereka yang baru mendapatkan mobil baru, rumah baru, gaji naik, pekerjaan baru yang lebih enak, mereka tidak akan pernah bertanya, di manakah Tuhan? Tapi kalau kita ditimpa masalah, kita sedang menghadapi sebuah dilema, kita rasakan beban berat dalam kehidupan kita, kita akan bertanya, di manakah Tuhan? Syukur kepada Tuhan, kita mempunyai firman-Nya. Kita akan sama-sama buka di dalam Daniel 1 ayat 1 dan 2. Daniel 1 ayat 1 dan 2. Kita sama-sama buka Alkitab kita. Pada tahun yang ketiga pemerintahan Yoyakim, Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar, Raja Babel, ke Yerusalem, lalu mengepung kota itu. Tuhan menyerahkan Yoyakim, Raja Yehuda, dan sebagian dari perkakas-perkakas di rumah Allah ke dalam tangannya. Semuanya itu dibawanya ke tanah Sinear, ke dalam rumah dewanya. Perkakas-perkakas itu dibawanya ke dalam perbendaharaan dewanya. Saudara, kalau kita membaca Daniel 1 ayat 1 dan 2, itu bukan seperti kita membaca sebuah koran. Bukannya kita membaca seperti kita membaca harian Kompas, bahwa Yerusalem dikepung dan diruntuhkan oleh Nebukadnezar. Tapi ini adalah sebuah pernyataan teologis, sebuah pernyataan yang menyiratkan sebuah keadaan bahwa ini semua adalah campur tangan Tuhan. Kita lihat di ayat yang kedua, Tuhan menyerahkan. Seandainya tidak ada kata-kata Tuhan menyerahkan, pastilah Nebukadnezar berpikir bahwa karena saya hebat, makanya Yoyakim, Raja Yehuda, bisa saya taklukkan. Tetapi penulis Daniel sengaja memasukkan kata-kata Tuhan menyerahkan Yoyakim, Raja Yehuda, supaya kita dapat menyadari dan mengetahui bahwa ada Tuhan yang turut campur dalam setiap keadaan. Saudara, kalau kita membaca sebuah kisah, seandainya kita membaca sebuah novel atau sebuah berita atau sebuah tontonan televisi, kita akan melihat ada 3 aspek. Yang pertama itu penulis, yang kedua ada pelakunya atau pemainnya, yang ketiga ada pembaca atau penonton. Dan yang paling berkuasa dari 3 semua itu adalah penulis. Saudara, hanya penulis yang bisa menentukan, si A ini tokoh yang jahat, si B ini tokoh yang baik, dia ini orangnya murah hati, dia orangnya sombong, dia orang yang baik hati. Itu yang bisa menentukan hanyalah penulis. Dan informasi ini juga penting di dalam buku Daniel 1 ayat 1 dan 2. Kita lihat di sana, seandainya tidak ada kata-kata Tuhan menyerahkan, kita tidak tahu bagaimana Raja Yehuda Yoyakim bisa runtuh. Saudara, tokoh yang ada di dalam Daniel, kita lihat di sana yang pertama adalah Yoyakim dan Tuhannya. Yang kedua adalah Raja Nebukadnezar dan juga Tuhannya atau dewanya.
Saudara, apakah Yoyakin, Raja Yehuda itu tidak berdoa? Tidak berdoa kepada Tuhan pada saat itu? Dia pasti berdoa. Dan apakah Nebukadnezar tidak berdoa kepada dewanya? Dia juga pasti berdoa. Pasti berdoa. Dan Nebukadnezar mengira bahwa kemenangan adalah akibat dewanya. Dewanya, makanya dia bawa perkakas-perkakas di rumah Tuhan itu ke dalam perbendaharaan dewanya. Saudara, mari kita buka Yeremia 14 ayat yang ke-9. Ini adalah kata-kata dari Raja Yoyakin, orang Yehuda. Mengapakah engkau seperti orang yang bingung, seperti pahlawan yang tidak sanggup menolong? Tetapi engkau ada di antara kami ya Tuhan, dan namamu diserukan di atas kami. Janganlah tinggalkan kami. Ayat yang ke-10. Beginilah firman Tuhan tentang bangsa ini. Mereka sangat senang mengembara dan tidak menahan kakinya. Sebab itu Tuhan tidak berkenan kepada mereka. Tetapi sekarang Ia mau mengingat kesalahan mereka dan mau menghukum dosa mereka. Saudara, mereka berpikir Tuhan itu seperti orang yang bingung, pahlawan yang tidak sanggup menolong. Konsep ketuhanan pada saat itu orang-orang Yehuda berpikir bahwa kalau kita mengandalkan Tuhan, maka Tuhan pasti akan menolong kita. Pada zaman itu, konsep ketuhanan dan kekafiran mereka anggap adalah dua-duanya mempunyai kekuatan yang seimbang. Mereka pikir bahwa makanya pada saat mereka menyembah Tuhan, mereka juga memberikan sesajen di rumah-rumah mereka. Ada di antara mereka yang seperti itu. Tapi konsep Alkitab jelas. Kejahatan boleh terjadi, itu hanyalah di bawah izin kendali Tuhan. Tetapi kembali, orang-orang Yehuda itu mempunyai konsep bahwa Tuhan akan selalu melindungi umatnya. Tuhan akan selalu melindungi orang Yehuda. Itu mereka mempunyai konsep karena mereka mempunyai pengalaman beberapa kali dengan Tuhan. Pada saat Yerusalem dikepung, pada saat musuh memasuki kota mereka, kota Yehuda, Tuhan mengusir bangsa musuh-musuh itu. Jadi selama ini orang Yehuda berpikir bahwa kalau sudah menyembah Tuhan, pasti Tuhan akan melindungi dari kesusahan. Saudara, buku Daniel mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan tidak melindungi umatnya dari kesusahan, tetapi Tuhan melindungi umatnya di dalam kesusahan. Tuhan tidak melindungi umatnya dari pembuangan, tetapi Tuhan melindungi umatnya di dalam pembuangan. Di buku Daniel jelas, Tuhan tidak melindungi Sadrak, Mesak, dan Abednego masuk ke dalam dapur api, tetapi Tuhan melindungi mereka di dalam dapur api. Tuhan tidak melindungi Daniel dari lubang singa, tetapi Tuhan melindungi Daniel di dalam lubang singa. Di dalam buku penutupan Daniel, kita melihat bagaimana Tuhan tidak mencegah umatnya mengalami masa kepicikan yang besar. Masa kepicikan, masa kesusahan yang belum pernah terjadi. Saat ini kita akan memasuki masa-masa seperti itu. Saudara, Tuhan tidak mencegah umatnya untuk mengalami kepicikan yang besar. Tapi Tuhan melindungi umatnya dalam mengalami masa kepicikan yang besar itu. Mari kita buka di dalam Daniel 12 ayat 1. Kita sama-sama buka Alkitab kita dalam Daniel 12 ayat yang pertama.
Daniel 12 ayat yang pertama. Pada waktu itu juga akan muncul Mikael, pemimpin besar itu, yang akan mendampingi anak-anak bangsamu, dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar, seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu bangsamu akan terluput, yakni barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab itu. Saudara, ada kalimat, ada Tuhan, ada Mikael, pemimpin besar itu, yang akan mendampingi anak-anakmu. Sebelum kalimat ada kesesakan yang besar, di sana ada kata-kata Mikael, pemimpin besar, mendampingi kita, mendampingi anak-anak bangsa kita. Dan kalimat terakhir, bahwa bangsamu akan terluput. Kenapa kita harus takut menghadapi masa kesusahan yang sebentar lagi kita akan hadapi? Kalau kita dengan yakin dan percaya bahwa Mikael, Yesus Kristus, pemimpin besar itu akan mendampingi kita, maka kita akan terluput dari masa kesesakan besar itu. Sebagaimana Sadak, Mesak, dan Abednego didampingi Tuhan di dalam dapur api, sebagaimana Daniel dilindungi Tuhan dalam lubang singa, kita juga akan didampingi Tuhan di dalam masa kesukaran yang sedang kita hadapi. Dan hari lepas hari masa kesukaran itu akan semakin berat. Saudara, Tuhan tidak mencegah Daniel dalam kematian. Kita percayakan itu. Tapi Tuhan akan membangkitkan Daniel dari kematian. Tuhan tidak melindungi kita dari kesusahan, tetapi Tuhan akan melindungi kita di dalam kesusahan. Boleh jadi Tuhan tidak menjawab doa kita, orang tua kita bercerai, tetapi Tuhan akan menyertai kita di dalam kehidupan masa perceraian orang tua kita. Mungkin Tuhan tidak melindungi kita sehingga kita pada saat ini mengalami masa PHK, tetapi Tuhan akan beserta dengan kita di saat-saat sulit pada masa PHK seperti ini. Tuhan mungkin tidak mencegah kita dari kita kehilangan pekerjaan pada masa sulit ini, tapi Tuhan akan menyertai kita di dalam tidak ada penghasilan, tapi Tuhan selalu menyertai kita dalam kehidupan kita. Bagi sebagian orang, Tuhan tidak mencegah dia kena kanker, tetapi Tuhan akan menyertai mereka yang terkena kanker. Mungkin Tuhan tidak mencegah anak kami, Matthew, untuk tuli, tetapi Tuhan akan menyertai Matthew di saat-saat tulinya seperti ini. Saudara, ini penting bagi kita sebagai umat-umat Tuhan. Kenapa? Kalau ada orang kena kanker, kita langsung bertanya, ya ampun, dosa apa yang telah dia buat sehingga dia sampai kena kanker seperti itu. Tetapi jika konsep dalam kehidupan kita, dalam konsep keagamaan kita berpikir bahwa Tuhan tidak mencegah, Tuhan tidak melindungi sehingga orang itu terkena kanker, sehingga Tuhan tidak mencegah orang itu tuli, tetapi Tuhan akan menyertai orang yang tuli, Tuhan menyertai orang yang kena kanker, maka kita akan mempunyai rasa empati kepada mereka yang menderita. Kita akan mempunyai rasa yang lebih manusiawi kepada mereka yang kekurangan. Kalau konsep keagamaan kita seperti itu, kalau cara keagamaan kita seperti itu, maka kita tidak akan cepat menghakimi orang. Kalau di sekitar kita ada yang terkena sakit parah, kita akan tidak cepat
mengatakan, oh karena mereka kena kutuk, karena mereka dosanya terlalu banyak, sehingga Tuhan tidak mencegah mereka kena penyakit. Kalau begitu, pertanyaan berikutnya adalah, kenapa Tuhan mengizinkan orang-orang ada yang menderita seperti itu? Kenapa Tuhan mengizinkan ada orang-orang yang mengalami kesusahan seperti itu? Kita lihat di dalam kitab Daniel tadi. Di dalam Daniel 1, kita lihat ada tokohnya, ada Tuhan dan Raja Nebukadnezar disebutkan. Daniel 2 juga Raja Nebukadnezar disebutkan. Daniel 3, Daniel 4, Raja Nebukadnezar disebutkan. Kemudian raja kafir yang lain juga disebutkan. Boleh jadi Tuhan mengizinkan orang benar menderita supaya bisa menjangkau orang-orang yang belum kenal dengan Tuhan, yang belum percaya Tuhan. Itu sangat jelas di dalam buku Daniel. Saudara, jika kita menonton sebuah reality show, sebuah acara pertunjukan live, ada seorang yang hendak dibawa ke dalam pembakaran. Orang ini akan dibakar dalam sebuah wadah. Orang ini akan dimasukkan ke dalam tempat pembakaran yang hebat. Kemanakah kira-kira kamera akan diarahkan pada saat pertunjukan reality show itu? Pasti kameramen akan mengarahkan ke dalam pelaku, ke muka orang yang hendak dimasukkan ke dalam dapur api itu. Kamera akan terus menyoroti muka orang yang akan dimasukkan dalam dapur api itu. Dia akan melihat bagaimana muka orang yang akan dimasukkan itu akan ketakutan. Kemudian kamera tetap akan diarahkan sampai orang itu dilalap dengan api. Tetapi kita lihat di dalam Daniel 3 ayat 23. Kemanakah kamera diarahkan? Pada waktu Sadrak, Mesak, dan Abednego dimasukkan ke dalam perapi yang menyala-nyala itu. Mari kita buka Alkitab kita dalam Daniel 3 ayat 23. Tetapi ketiga orang itu, yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego, jatuh ke dalam perapi yang menyala-nyala itu dengan terikat. Kita perhatikan. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada menterinya, bukankah tiga orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada raja, benar ya raja. Katanya, kata Raja Nebukadnezar, tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka, dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Saudara, melalui kamera pada saat buku Daniel tidak diarahkan ke dalam perapi yang menyala-nyala, tetapi kita melihat situasi dalam dapur api itu melalui pandangan dari Raja Nebukadnezar. Kita lihat bahwa melalui Raja Nebukadnezar lah kita mengetahui apa yang terjadi di dalam, apa yang terjadi dengan Sadrak, Mesak, dan Abednego. Tuhan membiarkan Sadrak, Mesak, dan Abednego masuk ke dalam api agar dia bisa menjangkau Raja Nebukadnezar. Saudara, kalau kita mengalami sebuah mujizat, bagaimana penyelamatan sebuah mujizat yang terjadi dalam kehidupan kita, itu bukan berarti supaya kita bisa bersaksi, kita bisa ngomong berjam-jam di depan mimbar, kita ngomong di sebuah situs YouTube, kita cari subscriber, terus kita ngomong bagaimana, oh betapa sucinya saya sehingga Tuhan melepaskan saya, sehingga Tuhan membebaskan saya, sehingga mujizat ini berlaku karena saya hidup dekat sama Tuhan. Tidak. Bisa jadi mujizat terjadi dalam kehidupan saya dan saudara. Itu adalah supaya Tuhan bisa menjangkau orang lain yang belum mengenal Tuhan.
Kita lihat di dalam Daniel pasal yang ke-6. Demikian juga yang terjadi kepada Daniel. Di dalam Daniel pasal yang ke-6 ayat yang ke-16. Sesudah itu Raja Darius memberi perintah, lalu diambillah Daniel dan dilemparkan ke dalam gua singa. Berbicaralah Raja kepada Daniel, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau. Maka dibawanyalah sebuah batu dan diletakkan pada mulut gua itu. Lalu raja mencap itu dengan cincin materainya dan dengan cincin materai para pembesarnya, supaya dalam hal Daniel tidak dibuat perubahan apa-apa. Lalu pergilah raja ke istananya, dan berpuasalah ia semalam-malaman itu. Ia tidak menyuruh datang penghibur-penghibur, dan ia tidak dapat tidur. Pagi-pagi sekali, ketika fajar menyingsing, bangunlah raja dan pergi dengan buru-buru ke gua singa. Saudara, kita perhatikan, pada saat Daniel dimasukkan ke dalam lubang singa, kamera tidak diarahkan apa yang terjadi di dalam lubang singa itu, tetapi kamera langsung diarahkan kepada apa yang terjadi kepada raja kafir itu, kepada Raja Darius. Kita lihat bahwa Raja Darius itu dia kembali ke istananya, berpuasa semalam-malaman. Saudara, ada dua kelompok yang berpuasa pada malam itu. Raja berpuasa dan juga singa-singa di kandang berpuasa. Dan raja tidak menyuruh datang penghibur. Ia tidak dapat tidur. Dan kita lihat pagi-pagi, dia bangun pagi-pagi ketika fajar baru menyingsing. Kamera tetap diarahkan ke dalam Raja Darius, ke dalam raja kafir itu. Bangunlah raja dan pergi dengan buru-buru ke gua singa. Dan pada saat itu kita tahu ceritanya, Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu? Saudara, kita lihat bagaimana mujizat, bagaimana penyertaan Tuhan terjadi kepada umatnya adalah agar Tuhan dapat menjangkau orang yang belum mengenal Tuhan. Kejadian dari Daniel, Tuhan ingin menjangkau Raja Darius. Bagaimana Raja Darius diperkenalkan kepada Tuhannya Daniel. Saudara, supaya Tuhan dapat menyatakan kemuliaan kepada umatnya. Tuhan perlu umat-umat yang setia. Kalau Daniel tidak setia, kalau Sadak Mesak tidak setia kepada Tuhan, mujizat tidak akan terjadi. Saudara, kalau selama ini kita sering mendengar bahwa kita perlu Tuhan, tetapi dalam buku Daniel ternyata Tuhan perlu juga kita, perlu juga Tuhan untuk menyatakan kemuliaan dan mujizatnya. Dan ketika kehidupan umatnya berada dalam masa kesusahan, ketika umatnya menghadapi kehidupan yang serba sulit, kita pun membutuhkan pertolongan Tuhan. Kita tidak akan bisa melewati dengan usaha sendiri. Kita perlu datang kepada Tuhan. Sementara kita perlu datang kepada Tuhan, Tuhan pun perlu kita. Itu adalah sebuah simbiosis mutualisme. Saudara, jangan pernah kecewa. Mungkin Tuhan tidak melindungi kita dari kesusahan, tetapi Tuhan melindungi kita di dalam kesusahan. Mungkin saat-saat seperti ini kita menghadapi sebuah masalah, kita kehilangan pekerjaan. Tuhan tidak mencegah kita kehilangan pekerjaan, tetapi Tuhan akan melindungi kita di saat kita tidak ada pekerjaan. Betapa banyak mujizat yang terjadi pada masa-masa COVID seperti ini. Pengalaman kami pada saat kami menghadapi masa pandemi ini, di saat kami awal-awalnya kami tidak mempunyai beras, di saat kami mengharapkan bantuan sembako,
Tuhan mengirimkan secara ajaib mujizatnya kepada kami. Tuhan malah memakai kami sebagai saluran berkat kepada orang-orang yang menderita kesusahan. Kita sama-sama menderita, tetapi bagaimana Tuhan mengizinkan kita dalam penderitaan ini justru menjadi saluran berkat. Tidak disangka, tidak ada dalam pikiran kami, tiba-tiba ada orang yang mentransfer uang kepada kami. Tolong belikan beras dan bagi-bagikan kepada mereka yang membutuhkan. Bukan hanya 1 kali, bukan hanya 2 kali, bukan 3 kali. Sampai saat ini kami mengalami sampai 5 kali orang yang mengirim uang, bukan untuk kami, tetapi untuk membantu mereka yang kesusahan. Apa yang kami dapatkan? Kami juga orang yang tidak punya. Kami hanya melaksanakan apa yang mereka perintahkan, apa yang mereka mandatkan. Mereka rindu untuk membantu orang-orang sekitar kami. Pada saat seperti ini, Matthew pun sebagai anak yang berkebutuhan khusus diizinkan Tuhan untuk boleh menjadi saluran berkat bagi sesamanya. Melalui sebuah yayasan di kota Bogor, Matthew ditunjuk sebagai seorang duta dari anak autis, anak yang berkebutuhan khusus, untuk menjangkau mereka. Setiap minggu kita menjangkau 10 paket untuk dibagikan kepada mereka yang membutuhkan. Mungkin apa yang kami alami, mungkin yang kita salurkan tidak besar, tetapi itu boleh menjadi meringankan kehidupan mereka yang membutuhkan. Saudara, Tuhan tidak melindungi kita dari kesusahan kita, tetapi Tuhan akan menyertai kita di dalam kesusahan kita. Kiranya Tuhan memberkati kita selalu. Kita sama-sama berdoa. Bapa kami surga, biarlah firman Tuhan yang tidak sempurna ini Engkau akan sempurnakan, sehingga di dalam masa kesusahan yang kami hadapi ini, kami boleh melihat bagaimana Tuhan bersama dengan kami. Tuhan akan selalu meluputkan kami, dan Tuhan akan menyiapkan kami untuk menjadi saluran berkat kepada sesama kami. Biarlah tangan Tuhan yang akan menyertai kami selalu. Biarlah kami akan anugerahkan dengan kemuliaan-Mu. Terpujilah nama Bapa, sempurnakan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.